Jadi kalau misalkan ditanya yang paling khawatir sih harusnya pokoknya apapun yang value added ke dia punya dinamika perusahaan rendah. Dari sisi bisnis, menurut aku kalau misalkan kalian tanda kutip pengusaha yang nggak pakai AI, bahaya. Iya, aku diem karena aku berasa aku ada beberapa perusahaan yang middle managementnya tuh pelompat. Terus disuruh bikin AI nggak mampu. Dan malah memilih untuk meninggalkan finansial yang cukup nyaman. Karena dibilang ini nggak bisa nih, nggak bisa curhat juga. Nah, kalau curhat menurut Kak Agus itu jadi bahaya nggak sih kalau kita juga keseringan secara psikologis? Itu aku nggak bisa komentar ya, aku nggak punya background psikologi. Tapi kalau ditanya ke aku, kalau misalnya kalian tanda kutip memang tidak mempunyai budget, mungkin ini alternatif. Tapi kalau gitu ya itu masih belum bisa mengalahkan otak manusia ya. Di spekulasi 2027 sih mengalahkan. Hai, Conamis di sini. Apa kabarnya di sana? Apakah ada yang lagi kebingungan tentang gimana caranya bisa beradaptasi di tengah situasi ekonomi saat ini yang memang kompetitif, teknologi juga berkembang pesat begitu ya. Apalagi kan ada AI sekarang. Nah, kira-kira gimana ya untuk bisa beradaptasi dengan segala perkembangan tersebut? Kayaknya mending kita langsung aja ngobrol dengan narsum saya yang sudah hadir di sini, ada Agus Leo Halim. Terima kasih banyak Kak udah datang ke sini. Hai. Thank you for inviting me. It's been a privilege. Oh iya, thank you juga ya udah mampir ke sini. Dan tadi kan aku sempat nyinggung nih tentang AI. Kalau ada yang di pikiran Kak Agus nih, apa sih yang ada di benak Kak Agus ketika ngomongin tentang AI? Kalau sekarang pada umumnya pasti orang mikirnya adalah ChatGPT ya. Kalau misalnya orang pikirin kayak AI sama dengan ChatGPT gitu. Tapi kalau misalkan ditanya aku punya interaksi sama AI atau lebih tepatnya terekspos sama AI, itu tuh karena aku suka baca buku. Pertama kali di tahun 2018 atau 2019 aku temu tuh buku namanya Life 3.0. Jadi basically dia kasih tahu bahwa manusia itu bakal dari yang sekarang Life 2.0 jadi 3.0 nih. Karena dengan AI. Nah, dari sana mulai terbius deh. Oh, ternyata ada ya teknologi yang mencoba mimik kita punya otak. Nah, aku coba jelasin, aku coba double click lagi gitu. Oh, ternyata maksudnya dia itu AI itu adalah yang punya kemampuan neural network. Yang bahasa simpelnya adalah orang tuh ada input, ada proses, ada output. Nah, begitu diproses kan otak manusia susah nih. Kayak aku ngomong kamu, pasti kan Kariska lebih mikir, oke, ini hubungan sama pertanyaan gue apa ya gitu kan. Baru jadi output kan. Nah, AI yang kayak ChatGPT, Gemini segala macam itu mencoba mensimplifikasi itu semua buat orang bisa ngerti. Jadi kalau ditanya AI itu apa sih? Menurut aku adalah suatu kecerdasan buatan secara translate-nya, tapi lebih kayak suatu proses neural network yang ngebantu kita bisa hidup lebih efisien lagi. Ya itu secara teori atau ya secara logisnya emang itulah ya makna dari AI. Tapi aku pengen tahu secara personal dari Kak Agus, perasaan gimana ya, kok ngomongnya perasaan cuman kok baper ya? Aku baper sama AI. Cuman ngelihat AI itu kayak gimana, apakah ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang malah menjadi ancaman yang harus ditakuti, atau kayak gimana sih kalau secara personal? Aduh, ini agak sensitif nih kalau ngomong perasaan nih. Kalau ngomongin perasaan, menurut aku AI ini sekarang ada dua kubu. Yang agak unik kalau misalnya kita coba benar-benar berpikir secara kritis, sebenarnya AI neural network kan sebenarnya kalau dipukul benar-benar di coin terms-nya mungkin udah dari 1960. Tanda kutip bahkan udah pernah ada robot ngalahin manusia di dalam bidang catur. Tapi pas robot ngalahin kita di bidang catur nggak ada yang problem tuh. Semua nyantai-nyantai aja. Mendadak banyak aktivisnya saat mendadak AI itu bisa generate yang namanya foto, video, tulisan yang bikin orang-orang yang pada umumnya seniman jadi berasa bahaya dong gitu. Jadi kubu sebelah kanan tuh kayak berasa bahaya, kayak seakan-akan karena mempengaruhi dia punya pekerjaan. Yang kubu sebelah kiri menurut aku berasa optimis karena enak nih, gue berarti mempunyai kesempatan yang sama kayak seperti orang lain yang butuh 1000 orang, gue 10 orang pun bisa compete. Dan kalau misalkan bisnis terlalu abstrak, aku yakin semua yang denger ini mungkin berasa kalau misalkan kesehatan semua setuju AI butuh. Kalau misalkan di konteks kesehatan, tapi kalau dalam konteks seniman mungkin berasa kayak nggak boleh nih. Tapi dalam konteks kesehatan, iya dong, gue mau dong didiagnosa, dikasih tahu probabilitas gue dapat penyakit A B C D F G berapa persen dan gimana cara menurunkan probabilitas tersebut gitu. Jadi kalau misalkan secara kubu sih aku lihat itu. Kalau misalnya nanya aku pribadi sendiri sebagai tanda kutip yang punya usaha juga, aku sih berasa ini kesempatan emas. Oh ya. Karena aku ngelihat jadi makin mudah buat aku pribadi sendiri
untuk mitigasi semua resiko atau pekerjaannya aku. Contohnya apa Gus? Contohnya kita ngomongin kita punya staff deh. Aku itu udah mencoba nge-training staff-staff aku untuk coba benar-benar selalu ngomong sama ChatGPT. Curhat gitu? Bukan. Memberikan instruksi. Memberikan instruksi ke ChatGPT. Bercanda ya. terus. Walaupun mungkin nanti dia curhat juga, aku juga gak tahu ya. Aku butuh cek ya di sini ya. terus. Ya contoh dia generate itu, coba deh nanya ChatGPT, bagus gimana dahulu. Karena udah dapat bagusnya, udah dapat mood boardnya, baru bikin sendiri. Nah dari situ kan dari aku kan jadi kelihatan nih. Kalau misalkan kalian kagak tahu, di ChatGPT itu ada namanya new project. Jadi setiap lini bisnis aku ada new project tersebut. Jadi udah tahu, oh kalau misalkan dia lagi ngerjain ini, berarti ada timestamp-nya, berarti dia beneran kerja. Jadi aku punya bisnis terbantu banget sama AI. Oke. Jadi sebagai business owner, apalagi memang berkecimpungnya juga di industri digital gitu ya, keberadaan AI itu sangat ngebantu gitu ya. Sangat membantu. Apa mungkin nanti bisa tergantikan karyawan-karyawan dari Kak Agus ini dengan AI? Nih tim aku nonton nih. dia merasa serem juga. Ngeri gak sih? Oh ini panjang nih, tapi coba aku bedah ya isi otak aku ya. Kita juga pengen tahu sih mindset dari business ownernya sendiri. Aku pebisnis yang umum, aku nggak tahu seberapa banyak seumum aku, tapi aku berasa sih kalau ngomongin hierarki perusahaan, menurut aku pada umumnya ada 4. Pertama adalah yang cuma problem receiver. Udah, lu kasih tau gue tugasnya apa bos, gue kerjain. Dia nggak bisa ngapain. Yang kedua adalah problem verifier. Dia udah terima tugas, dia masih bisa nanya, maksudnya ini ya pak? Atau yang ketiga adalah yang problem solver, yang udah kasih solusi. Pak ini problemnya ini, kira-kira solusinya ini, bapak setuju gak? Atau keempat yang namanya problem owner. Tenang aja bos, pokoknya lu kasih gue misi ini, gue pastiin gue nyampe sana. Jadi pada umumnya menurut aku sih orang-orang ada di 4 posisi ini, dari staff sampai akhirnya CEO. Jelasnya yang problem owner pasti gaji lebih mahal dibandingkan yang si staff. Nah dari situ ngejawab pertanyaan Kariska, kayak apakah mungkin di replace? Menurut aku yang di replace itu menurut aku ya adalah middle management. Aku nggak tahu pada umumnya sama atau kagak, tapi semua lini perusahaan yang aku coba berkecimpung di dalam, pada umumnya middle management itu tanda kutip hanya memastikan semua itu bergerak dengan lancar. Yang mungkin kalau misalnya ada pakai topi manajemen sedikit, ya pada umumnya middle management kan ngeberesin namanya everybody, anybody, somebody, nobody punya problem. Jadi pada umumnya kita meeting ini, everybody ada kan. Terus pikir anybody bisa kerjain ini. Terus ada yang mikir sama dia mikir pasti ada lah yang kerjain lah ya. Terus ternyata nobody kerjain. Fungsinya middle management kan memastikan kan, ini meeting outputnya ini, lu kerjain ini. Nah menurut aku begitu AI makin canggih, menurut aku middle management itu akan harus punya interaksi dengan AI. Alhasil antara staffnya itu belajar jadi middle management, atau middle management itu jadi belajarnya itu bukan nyuruh staff tapi nyuruh AI. Jadi ngejawab pertanyaan Kariska kayak siapa yang paling bisa di replace per hari ini, menurut aku kita semakin flat kita punya hierarki perusahaan. Spekulasinya aku lebih tepatnya. Ya, karena in this economy gitu ya, kayak istilah efisiensi itu lagi jadi hot topic gitu loh. Kayak segala sesuatu tuh lagi butuh diefisiensikan. Terus begitu masuklah juga ada AI ini kan. Kayak seolah ada banyak pekerjaan atau skill yang bisa tergantikan oleh AI. Tapi apakah semua pekerjaan atau skill itu memang benar-benar bisa tergantikan oleh AI? Kalau ditanya sekarang kan lagi populer banget orang-orang ngomongin robotnya Elon Musk. Nah robotnya Elon Musk kan diklaim katanya udah beneran bakal bisa semua labor we can think of lah. Kita ngomongin orang beresin kita punya tempat tidur, orang itu bikinin kita kopi nanti ke depannya, itu juga semua tuh udah robot itu. Apakah akhirnya itu bisa digantikan dengan AI? Terlihat seperti itu. Jadi semakin tanda kutip value-nya itu makin rendah, kayak masalah kecilnya itu diselesaikan, itu berarti semakin gampang digantikan oleh AI. Tapi kalau masalahnya besar, susah digantikan dengan AI. Jadi menurut aku parameternya ada seberapa besar masalah tersebut. Semakin masalahnya semakin kecil, semakin kalau bahasa Inggris itu mundane, kayak semakin yang tanda kutip repetisi yang gak ada pentingnya juga, kayak ada atau gak ada juga we're fine. Ya mungkin kalau kita di negara berkembang seperti Indonesia, ya tanda kutip ya ART aja bisa bos. Ya kan? Jadi kalau misalkan ditanya yang paling khawatir sih harusnya pokoknya apapun yang value added ke dia punya dinamika perusahaan rendah.
Oke. Contoh yang emang problem besar tidak akan bisa tergantikan oleh AI itu kayak gimana sih? Aku mungkin agak bias ya, tapi menurut aku punya pemikiran namanya perusahaan itu kalau misalkan mau berjalan itu butuh namanya omset. Mungkin ada yang nggak setuju, tapi buat aku omset nomor satu. Kalau misalkan kalian bisa dapat investment, congrats lah. Tapi kalau misalkan pada umumnya yang heavy capex, capital, butuh modal cukup besar, pasti butuh omset juga kan. Nah saat kalian itu butuh omset, lini nomor satu menurut aku ada sales. Nah di mana di negara berkembang seperti Indonesia juga mempunyai dinamika tersendiri gitu, kayak ujung-ujungnya jualan, komersil banget sih lu, apa-apa dikomersialisasi. Nah jadi kalau ditanya menurut aku yang paling susah dan paling besar masalahnya untuk diselesaikan adalah sales. Sales, dan itu kayaknya adalah skill atau pekerjaan yang masih belum bisa tergantikan lah ya oleh AI. Ya kan, karena untuk sales pun juga pasti ada seninya kan, untuk gimana kita bisa approach orangnya sampai itu bisa jadi goal terjual kan barang-barangnya. Ya udah ada kubu sebelah kirinya. Jadi kubu sebelah kirinya adalah enggak kok bro, gue udah ada chatbot contohnya. Kayak gue udah kasih FAQ sekian banyak, dan abis itu pokoknya nanti kita funneling menuju kita punya produk. Ada argi seperti itu. Tapi aku berasa orang bakal notice itu robot atau enggak. Per hari ini kita ngobrol lah ya. Aku nggak tahu pertumbuhan AI bakal se-eksponensial apapun lagi. Tapi kalau misalkan asumsi per hari ini, menurut aku sangat susah banget closing pakai AI. Kecuali kalian itu produk-produk yang lower value ya, retail value rendah. Contoh kita ngomongin produk-produk harga 50.000, 100.000 pakai chatbot bisa gak? Bisa menurut aku. Tapi kalau misalkan kita ngomongin yang jualan rental office lah, harganya 7 juta, 5 juta sebulan, menurut aku bakal susah sih closing di sana. Ya, berarti AI itu juga memberikan pengaruh yang besar terhadap landscape perekonomian. Ya, nggak hanya ngomongin dari skop yang bisnis, tapi dari suatu negara pun itu juga memberikan efek yang luar biasa ya. Jadi segala sesuatunya lebih efisien juga nggak sih, atau gimana tuh impactnya buat ke ekonomi dari AI ini? Ya, aku mungkin bukan pakar, tapi kalau misalnya komentarnya aku ngobrol secara logik aja, harusnya Indonesia nge-lag. Layaknya teknologi pada umumnya lah. Kita harusnya ngikutin. Kalau misalkan di negara maju sudah terefisiensikan, baru kesini gitu. Tapi kan kita ngomongin contoh kemarin robot yang keluar berapa, aku lupa harganya. Pas dihitung-hitung sama gaji ART, masih mendingan gaji ART. Dan gaji ART at least setidaknya kita tahu itu manusia, masih bisa kita ngomongin gitu kan ya. Jadi menurut aku kalau dibilangin negara Indonesia kapan adopsi AI secara massal, menurut aku masih lama sih. Ya, tapi kalau secara general keberadaan AI itu memang memberikan maksudnya secara finansial, secara ekonomisnya itu memang ini memberikan keuntungan yang banyak juga gitu ya. Memberikan orang kesempatan yang luar biasa, terutama orang-orang yang berasa gue nggak punya divisi administrasi, gue nggak punya divisi finance, jadi gue nggak tahu laporan keuangan gue kayak gimana gitu. Nah orang-orang yang harusnya itu nilainya contoh 10 juta contoh doang, dia 20 juta mendadak dia bayar ChatGPT $100 beres. Yes. Jadi itu adalah suatu kesempatan buat orang-orang yang berasa gue nggak bisa scale karena gue nggak punya manpower. Sekarang resources sudah ada bos. Antara lu mau naik level atau nggak, tergantung lu nya mau atau nggak. Oke, nah tapi sekarang nih buat orang-orang yang kayaknya peran atau skillnya tuh jadi gampang tergantikan oleh AI, kira-kira apa nih strategi yang harus dilakukan untuk bisa tetap survive gitu buat orang-orang itu? Iya. Ini ngelebar ya. Tapi aku berasa ini contohnya Venn diagram, kalian punya kompetensi nih sekarang nih. Kalian harus mikirin Venn diagram yang sebelah sini, kompetensi apa yang menurut kalian tuh relevan. Contoh tadi aku bilang kan, yang paling susah jualan. Menurut aku coba kalian asah keterampilan jualannya kalian. Nah jualan ini kadang-kadang tuh suka terasosiasikan dengan kata-kata komersil, pokoknya tuh transaksi gitu. Padahal jualan di otaknya aku tuh nggak cuma transaksi dalam konteks duit, tapi transaksi dalam konteks emosi juga. Jadi kita bisa belajar negosiasi, kita bisa belajar kalau lebih kasar lagi manipulasi untuk kepentingannya kita, framing segala macam. Jadi menurut aku itu adalah suatu keterampilan yang harusnya itu orang-orang tuh bisa akuisisi. Terus apalagi menurut aku adalah kalian tuh harus bisa berpikir secara analytical. Karena kan di AI driven world kita tahu semua orang punya alat yang sama, tapi yang bikin beda kan adalah inputnya. Kayak ngepromnya gimana gitu kan ya. Jadi semakin kita tahu bahwa data yang gue butuhkan untuk output yang optimal itu adalah data X, kita tahu jadi pemikiran kita, berarti gue harus fokus gimana caranya gue mendapatkan data X lebih banyak lagi. Kalau misalnya kalian gak punya data analytical thinking itu, kalian berasa udah damai semuanya.
Tapi layaknya AI yang anak intern, kau didam semuanya. Anak intern bingung, ini gue harus kerjain apa ya bos? Kita nggak mau artificial intelligence yang dibangun sebegitu kerennya malah jadi anak intern kan. Kita mau benar-benar jadi AI kan. Nah jadi menurut aku analytical thinking itu butuh. Ketiga yang mungkin frontier yang menurut aku paling susah dikerjakan sekarang adalah creative thinking. Mungkin agak jadi jargon tersendiri ya, kayak kreatif, definisi kreatif kan orang juga suka ribut ya, definisi kreatif apa gitu kan ya. Tapi di otak aku adalah dalam konteks bahwa nggak usah dikasih tahu prompt, tapi dia tahu kayaknya butuh ini. Nah menurut aku tuh AI belum nyampe nih per sekarang kita ngobrol. Contoh spesifiknya apa Gus? Contoh kalau misalkan Kariska bangun pagi mendadak ada AI yang udah bikinin kopi, kan belum sampai sana kan. AI belum bisa mikir kayak si Kariska kayaknya boleh nih dia minum kopi jam 7 pagi buat dia lebih produktif lagi. Nah AI belum nyampe sana nih. Sampai AI nyampe sana itu bahaya. Tapi kalau sekarang menurut aku creative thinking yang coba bisa pikirin kira-kira untuk lebih optimal lagi butuh gerakan seperti apa, menurut aku itu dibutuhkan. Sebenarnya kan tadi kan Kak Agus bilang ya AI ini bisa jadi peluang atau kesempatan buat orang-orang yang mungkin nggak nyampe sana skillsnya, tapi dengan adanya AI kayak misalnya kayak tadi mau accounting gitu misalnya, jadi kan bisa pakai AI gitu. Sementara kan ada gitu profesi accounting juga gitu di luar sana. Berarti values added-nya adalah nambahin soft skills dong. Kalau aku nge-recap dari 3 hal tadi, kayak emosional, creative thinking, kayak gitu bukan sih? Iya, kalau misalkan mau di generalisir sebagai EQ aku setuju. Tapi tadi aku pengen coba klarifikasi, aku nggak menurunkan derajat semua Iya. profesi tersebut. Tapi aku cuma dalam konteks bahwa kalau misalkan kalian nggak punya budget, ini ada budget yang terendah yang kalian bisa lakukan untuk kalian itu tahu, oh ternyata minimumnya kayak gini loh. Buat kalian yang tanda kutip berasa terancam, justru kalian mikirin bedanya gue sama ya apa sih? Yes, itu ya sebenarnya juga pengen kita ngasih tahu gitu ke teman-teman. Itu nge-prom ke diri sendiri. Kayak ya ini agak ngelebar dikit. Contoh tadi itu aku udah ketemu ibu-ibu, kayak dia bikin suatu produk di mana dia kasih tahu gimana caranya dapat poin lebih banyak lagi pakai kartu kredit. Padahal di AI kan ada kan. Tapi ternyata AI itu nggak update. Dia praktisi dan update terus. Jadi dia kan udah tahu nih USP-nya gue beda sama AI gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa bikin suatu USP tersebut, pasti kan jadi susah gitu. Ya, makanya kalau aku tadi breakdown tentang values added yang dibutuhkan buat membedakan dengan AI, akhirnya soft skills itu kan yang paling sangat dibutuhkan gitu. Karena AI nggak punya emosional juga. Benar, gitu. Ya nggak sih, kalau kreatif. Kemarin aku sempat nanya lagi ke ChatGPT sama dia, oh iya ya kepikiran juga gitu. Kayaknya masih lumayan kreatif juga kan sih sebenarnya si AI itu. Apakah ada prompt yang bisa bikin si ChatGPT itu lebih kreatif? Ada. Kalau misalnya kalian nggak tahu di sini buat agak technical dikit, di ChatGPT itu ada custom instruction. Kayak contoh aku bilang ke ChatGPT aku udah custom instruction, pokoknya lo harus skeptis sama gue punya omongan. Pokoknya coba double check apa omongan gue, kalau misalnya nggak benar lo harus kasih tau gue nggak benar, dan cari alternatif yang paling kreatif dan paling optimal terhadap gue punya opini. Itu di custom instruction. Jadi sama ChatGPT aku lumayan skeptis soalnya. Jadi kalau ngejawab apakah ada nge-prompt buat dia lebih kreatif, yes. Tapi dalam konteksnya aku adalah AI ini kan per hari ini belum bisa self-sustain. Iya. Maksudnya dalam konteks bahwa udah gue mau self learning sendiri ya gitu. Mereka masih butuh prompt dari manusianya juga kan, dan manusia harus kreatif. Disitulah butuh kreativitas dari manusianya. Kayak nge-promptnya gimana nih, kayak gitu kan. Apakah ada suatu masa yang tanda kutip akan terjadi itu? Ya kita spekulasi nih. 2030 kah? Ada yang argumen pun 2027 katanya AI udah masuk ke super intelligence, dimana bisa ngelampuin kita punya kemampuan kepintaran intelektual manusia. Wah. Jadi ada salah satu OpenAI punya researcher, dia klaim itu dia udah keluar segala macam. Godfather AI pun juga yang siapa lah aku lupa namanya, dia pun juga klaim katanya AI itu bahaya. Jadi kalau misalnya ngomong spekulasi susah ya. Tapi ngomongin sekarang sih menurut aku creative thinking sih masih dibutuhkan. Ya, karena itu tadi ya kita juga harus kreatif ya dalam membuat promptnya. Nah berarti ini dong kasih pencerahan ke kita, kira-kira apa aja sih yang mungkin akan tergantikan gitu, dan akhirnya harus nge-push diri kita buat nambah buat values added itu gitu. Iya, menurut aku Venn diagramnya ini udah saklek, kalian nggak bisa ngapain nih.
Kalau misalkan lebih teknikal lagi, ya kalian punya yang dulu ngomongin generalisasi, ya kan, yes. atau enggak spesialisasi, ya kan. Menurut aku dibanding kalian jadi generalis atau specialize, kalian itu udah sifatnya itu jadi polymath kalau bahasa jargonnya. Oke. Dimana kalian punya kemampuan di industri A, B, C, D, E, tapi kalian tuh cukup 20% aja yang bisa yielding 80%. Nah, menurut aku di sanalah kalian bisa jadi beda. Dibandingkan kalian udah deep terus, jangan deep justru ini saatnya kalian gunakan AI untuk kalian itu punya expertise di domain lain yang kalian nggak usah tahu 100%, kalian cukup tahu 20% aja yang bisa yielding 80% the result. Nah, kalian punya spesifikasi gue tuh beda. Jadi udah nggak zaman tuh generalisasi, spesialisasi, itu udah nggak zaman gitu. Aku punya spekulasi harusnya sih semakin kesini sih semakin butuh jadi polymath. Kenapa gitu Gus? Karena aku berasa dengan AI itu kan bikin informasi jadi komoditas. Karena semua bisa gitu. Mungkin ada argumen enggak kok Gus, kita ngomongin Google juga gitu. Google itu masih tanda kutip kita harus browsing kan. ChatGPT kan hebatnya adalah dia coba mengdisrupsi kayak bisnis Google ini gimana sih versi lebih simple lagi gitu. Kalau Google kan masih ramai gitu kan, sesuatu ramai banget gitu kan. Dia coba simplifikasi seperti itu. Nah, jadi dari sana menurut aku kalau misalkan ditanya kita itu lebih condong kemana, menurut aku pasti condong mendingan jadi polymath dibandingkan jadi generalis ataupun spesialis. Kita lihat deh, kita ngomongin histori manusia gitu kan ya, agak random dikit nih ya. Kalau dulu sebelum ada industrialisasi, ya kita kan yang hunter gatherer kan kita semua bisa ngelindungin anak, bisa berburu segala macam kan, kita kerjaan semua sendiri kan, jadi semua kita bisa kerjain. Terus mendadak ada industrialisasi, mendadak kita harus specialize, yang bahasa kerennya komponen labor kan. Kita udah tahu kita ada di suatu roda mana kita di sana, ya kita bergerak di sana aja gitu. Tapi dengan sekarang semakin terefisiensikan, makin optimal, ya orang-orang ini bakal nggak ada kerjaan. Nah, menurut aku orang-orang yang ada kerjaan, akhirnya menurut aku harus orang-orang yang jadi polymath. Oke. Nah, untuk menuju ke sana, tadi kan sempat dibahas ya tentang berarti kayak creative thinking, terus analytical thinking, sama satu lagi secara emosional. Itu berarti skill set yang harus dimiliki menurut aku saat ini ya. Untuk menuju ke sana, kira-kira apa aja sih secara praktikal yang bisa dilakukan orang-orang gitu untuk bisa ningkatin semua skill set itu? Ini agak dan mungkin orang nggak suka dengernya, tapi adalah ya harus punya jam terbang. Aku yakin di sini nggak bro, gue pengen hacknya bro, nggak ada hacknya sih. Kalian harus punya pemikiran yang sangat kritis. Kalau ditanya gimana cara mengasahnya, aku bisa beracu ke bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Dia argue di otak sistemnya kita itu ada sistem 1 sama sistem 2. Sistem 1 itu yang berpikir secara cepat, sistem 2 itu yang berpikir secara lambat. Contoh 1 tambah 1 berapa? 2. 24 kali 78. Apa? 24 kali 78. 24 kali 78. Yeah. Pusing ya. Aduh. Nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Ini nggak di brief lu guys. Kamu nih gue. jadi. Tapi poinnya adalah itu sistem 2-nya kita. Kita sebenarnya bisa aja ngerjain, tapi karena kita nggak punya sistem 1 kita yang berpikir secara cepat, kita harus berpikir secara lambat. Nah, jadi apapun soft skill-nya yang kalian pengen coba asah, aku argue harus bisa aktifin sistem 2-nya kalian. Nah, contohnya apa Gus? Kayak yang konkretnya ya, coba yang paling umum banget menurut aku, coba baca buku. Kenapa Gus baca buku? Karena menurut aku baca buku itu adalah suatu aktivitas yang belum bisa tergantikan. Kalau dengerin podcast segala macam, kadang-kadang menurut aku kedistorsi sama suaranya enak, body language-nya bagus gitu kan. Kalau misalkan lihat dari audio juga sama gitu kan, bisa dengerin audionya renyah. Tapi kalau misalkan baca buku, literally cuma paragraf sama otak kita menginterpretasikan kira-kira autor ini ngomong apa sih ke gue. Itu kan benar otak kita kerja gitu kan. Itu menurut aku ngasah soft skill-nya. Terus udah coba baca buku, coba parafrase. Kebanyakan orang tuh baca buku di highlight pada umumnya. Aku nggak tahu buat Kariska, tapi aku pribadi sendiri buat nulis tuh susah. Bukan nulis nyontek ya, nulis nyontek gampang. Tapi coba, nggak tahu di sini seberapa detail production meetingnya. Tapi kalau misalnya lagi ada meeting, pada umumnya ada MOM, yes. minutes of meetingnya kan. Tulis saya susah. Kayak dia ngomong apa ya tadi? Relevansi sama gue yang mana ya? Nah itu menurut aku pengasahan keterampilan yang menurut orang-orang ini mungkin agak konyol. Kayak bro, gue udah umur 30, lu suruh gue
belajar baca sama belajar menulis. Tapi menurut aku itu yang mengasah keterampilan kalian itu untuk bisa mendapat keterampilan soft skill yang tadi Kak Rizka ngomong. Tapi kalau gitu ya itu masih belum bisa mengalahkan otak manusia ya. Di spekulasi 2027 sih mengalahkan. Di spekulasi ya. Ini nih yang tadi disebutkan nih usia di 30 ke atas. Atau mungkin orang-orang yang 40 tahun ke atas yang kadang mungkin mereka udah bikin ngeblok diri mereka sendiri. Oh ini gimana nih gue cara beradaptasi dengan segala perkembangan ini gitu. Apakah sama aja gitu mau usia berapapun untuk kita bisa beradaptasinya? Oh ya pasti, maksudnya kita ngomongin pada umumnya kita ngomongin adaptasi teknologi yang paling dekat sama kita lah. Kita ngomongin live shopping. Ya ini sekarang semua industri kan disrupsi kan, kayak seakan-akan oh ternyata gue itu nggak usah buka retail lagi, gue bisa lewat handphone aja bisa gitu kan. Nah itu kan harus adaptasi kan. Jadi menurut aku kalau ditanya harus adaptasi gitu. Dan ini perkembangannya cepat banget gitu dengan ada AI kan. Kalau misalkan kita ngomongin lebih spesifik lagi terhadap teknologi, ya anak-anak kita kayak terhadap kita punya sekolah, kita tuh pada umumnya itu nggak boleh disrupsi. Iya dong, aku nggak tahu ya Kak Rizka punya lingkaran seperti apa, tapi lingkaran aku sih setahu aku kalau misalkan ada anak-anak yang disrupsian disetrap, ya kan. Jadi emang kita tuh nggak punya kemampuan kreatif, karena mau mendisrupsi sesuatu mendadak ya nggak boleh gitu kan ya. Tapi di dunia nyata lu disrupsi, lu jadi hero gitu kan. Yeah. Nah itu keterampilan harus diasah tuh. Emang ke Kak Rizka punya omongan terhadap yang anak yang mungkin udah pala 3, pala 4, pala 5 kayak gue harus gimana bos gitu ya. Lu ada adaptasi. Iya. Karena pasti didisrupsi. Tapi buat yang usianya udah ya itu ya, maksudnya mau berapapun usianya udah wajib gitu ya harus beradaptasi. Tapi kira-kira apa sih yang bisa Kak Agus sampaikan gitu buat mereka-mereka yang mungkin usianya udah cukup berumur gitu ya, tapi dan yang ngerasa punya mental block aja gitu untuk beradaptasi ini? Atau kayaknya emang itu dari diri pribadi sendiri aja ya? Iya, aku diem karena aku berasa aku ada beberapa perusahaan yang middle managementnya tuh pala 4. Terus disuruh bikin AI nggak mampu. Dan malah memilih untuk meninggalkan finansial yang cukup nyaman. Karena dia bilang ini nggak bisa nih. Tapi kan dari sisinya kita sebagai yang punya perusahaan, kita tahu harus nih belajar nih. Karena kalau nggak belajar ya kita ini disrupsi gitu kan. Karena yang ngomong apa adanya ya bisnis itu kan tanda kutip kayak perang. Mungkin ada beberapa bilang itu ekstrim, tapi menurut aku sih secara komersil make sense gitu kan. Emang kita kan lagi perang kiri perang kanan kan. Yes. Kayak gini ngomong kasarnya gitu, ini kan lagi perang atensi nih, Cuanomics sama podcast sebelah gitu kan. Ya kan. Jadi menurut aku sih emang agak susah sih. Mereka tuh harus benar-benar punya kemampuan bahwa gue kayak aku punya penglihatan pada umumnya orang-orang yang gak mau belajar AI itu bukan karena dia tuh gak mau adaptasi, tapi egonya kegedean. Nah udah itu case close ya kalau udah ngomongin tentang ego masing-masing ya. Iya, karena berasa dia tuh paling pinter, berasa bahwa di zaman gue nggak kayak gini, di zaman sekarang pun gue ngelakuin kayak gini juga masih bisa, kenapa gue harus belajar yang baru gitu. Tapi kan kalau misalkan kita sebagai tanda kutip leader yang bisa membantu perusahaannya itu mempunyai probabilitas lebih besar lagi, pasti mikirin jangan mikirin sekarang doang nih, lu harus mikirin entarannya kan. Kayak entarannya gimana nih gitu kan. Dan ternyata aku punya spekulasi entarannya itu butuh AI. Oke, nah di tengah perkembangan teknologi saat ini, kehadiran AI, kira-kira industri mana aja sih yang paling akan terkena gonjang-ganjing gitu, yang paling terkena impactnya lah? Impact secara negatif menurut aku pasti CS. Callback center ini yang dulu mungkin terkonsolidasi di negara berkembang seperti Filipina. Kalau misalkan Kak Rizka ikutin, dia mereka banyak banget tuh orang outsource ke Filipina gitu kan ya. Aku banyak banget berita-berita yang kasih tahu bahwa call center tersebut udah mau ditutup. Makanya sekarang banyak bilang Filipina itu dia punya e-commerce lagi naik karena orang-orang gak ada kerjaan lagi jadi call center. Dia mendingan might as well jadi dagang. Jadi menurut aku itu salah satu industri yang paling gampang banget lah kena dampaknya. Terus kalau dari sisi pekerjaan, administrasi, menurut aku sangat gampang banget terkena goncangannya. Dari sisi bisnis, menurut aku kalau misalkan kalian tanda kutip pengusaha yang nggak pakai AI, bahaya. Karena kalian bayangin ada satu alat yang nggak baperan, yang jam 12 malam pun kalian udah kesentil, kalian bisa ngomong langsung, kalian nggak gunain gitu.
Iya. Karena ya aku pribadi sendiri, aku nggak tahu di sini berapa banyak yang relate. Ya aku sendiri pun sebagai yang udah berkeluarga segala macem, ya aku iseng aja gitu kayak bisnis gue sekian, ya kan. Kira-kira untuk gue punya 2 anak ini yang butuh sekolah sampai setidaknya S1, gue butuh biaya berapa, dan abis itu bisnis gue bisa butuh penghasilan seperti apa gitu loh. Jadi kan langsung ada fokus mata kuda ke sana gitu. Dibandingkan kita dulu tanda kutip mungkin abstrak gitu. Iya sih. Akhirnya AI itu bisa jadi macam-macam, financial planner, tiba-tiba bisa jadi apalagi ya guru bahasa Inggris mungkin ya, ngebenerin grammar. Itu menarik tuh kalau misalkan secara sentimen market, aku dengar sih Duolingo sih lagi kurang baik ya. Karena kan dia perusahaan publik yang tanda kutip sangat terancam oleh AI. Ya. Nah, terus ya sih, akhirnya ada 2 pendapat antara yang memang itu bisa kita menjadi peluang, tapi juga menjadi ancaman. At the end kayak kita harus berteman aja ya dengan dengan perkembangan teknologi ini. Ya kalau aku sadar diri, aku berasa aku nggak pintar-pintar amat ya. Jadi aku ngikutin negara maju aja sih. Aku berasa salah satu orang yang tanda kutip terkaya sekarang, Elon Musk, berkecimpung di AI, harusnya kita bakal ngikutin sih. Nah, kalau menurut Kak Agus berdamai dengan perkembangan teknologi ini tuh gimana sih caranya dan strateginya untuk bisa berdamai, atau mungkin kita berteman gitu dengan AI ini? Harus sosialisasikan dalam konteks pebisnis dulu ya. Dalam konteks pebisnis harus sosialisasikan ke tim kita AI itu is a must, mandatory. Kenapa? Karena kalau misalkan kagak, kita punya alternatif, bukan kompetitor. Alternatif ini bakal pakai itu untuk mengoptimalkan dia punya perkembangan, akhirnya kita kalah. Sosialisasi terus. Jadi semua timnya aku kasih tuh you name it lah, ChatGPT, Gemini Plus, Canva, semua apapun yang sifatnya itu bisa proin aja. Fungsi apa buat mereka itu jadi fasih dalam menggunakan AI gitu loh. Kenapa lu bisa berpikir seperti itu? Aku berasa karena AI itu kayak Excel tahun 95. Aku nggak tahu di sini seberapa banyak yang ingat Excel tahun 95. Ya orang bisa Excel di tahun 95 tuh sesuatu banget gitu kan. Dan fast forward 30 tahun kemudian masih dipakai. Ya kan. Dan menurut aku AI itu bakal seperti Microsoft Excel tahun 95 gitu. Ini ada suatu momentum buat kalian untuk pelajarin, buat bisa fasih. Gitu kalau misalnya dalam konteks perusahaan. Dalam konteks pribadi, menurut aku kalian harus tahu nggak ada lagi yang menghentikan kalian itu mengakuisisi keterampilan baru selain diri kalian sendiri. Karena udah pure ini orang bisa jadi gurunya kalian, mau apapun gitu. Iya lagi, maksudku akhirnya ya udahlah kita berteman aja gitu, karena dia bisa jadi guru, kita akhirnya bisa mendapatkan belajar, maksudnya bisa belajar instan juga gitu kan, dengan kita bisa bertanya tanpa merasa dihakimi kalau kita nggak paham gitu. Benar, tapi langsung spesifik gitu dijelasin ya kan. Bisa curhat juga. Nah, kalau curhat menurut Kak Agus itu jadi bahaya nggak sih kalau kita juga keseringan secara psikologis? Itu aku nggak bisa komentar ya, aku nggak punya background psikologi. Tapi kalau ditanya ke aku, kalau misalnya kalian tanda kutip memang tidak mempunyai budget, mungkin ini alternatif. Bisa dicoba gitu ya. Maksudnya kan kalian punya budget, yang mendingan yang punya pengalaman lah gitu kan ya. Tapi kalau nggak punya budget, ya kalian boleh mikir apakah ini alternatif yang kalian inginkan. Karena aku argue kalau misalkan nggak ada itu pun, kalau kita notice dulu orang-orang yang pengen curhat nggak punya budget kemana? Ke Google juga kan. Gue ngerasain ini kenapa sih? Bedanya kalau Google tuh lo kayak nggak spesifik gitu ya. Tapi apakah AI itu juga merekam semua hasil prompt kita nggak sih? Oh iya pasti. Itu jadi, ada di terms and condition-nya dia. Jadi somehow tuh si AI itu jadi cerminan kita juga nggak? Misalnya karena kita keseringan nih nulis prompt dari point of view kita, lama-lama taste yang dia berikan kalau kita bertanya itu tuh merefleksikan kita. Benar. Ngeri juga tapi ya. Atau sebenarnya justru itu ya mempermudah sih. Ya itu ada 2 sisi sih, mau ambil yang mananya ya. Susah komentar juga itu. Iya. Ada negatifnya juga kan. Tapi sama mereka tuh akan direkam gitu ya. ChatGPT setahu aku ada tulisan erase. Pokoknya setiap kali gue nge-prompt di settingsnya, Kariska bisa taruh bahwa itu jangan rekam pembicaraan kita. Ada tulisannya itu. Jadi setiap kali dia jawab baru, jangan dikontekskan ke prompting yang lama. Itu sebenarnya bisa. Tapi itu aku punya cocok logi, spekulasinya aku harusnya nggak mungkin dia nggak rekam. Karena teori gobloknya aja ya masih ada di sana historinya, pasti histori tersebut pasti digunakan untuk kepentingan dia juga kan. Iya sih. Dan ya itu sepintar-pintarnya AI pun ya
mereka nggak punya soft skills yang dimilikin manusia ini kan. Ya tadi yang aku bilang Per hari EQ itu kan. Yeah. Dan itu harusnya bisa menjadi nilai lebih buat setiap profesi kita juga nggak sih, untuk biar nggak tergantikan oleh AI. Setuju. Kalau menurut Kak Agus? Ya, gimana? baik lagi kan kayak kita ngomongin value added lu di mana kan. AI bisa ini. Terus buat gua nilai lu lebih mahal daripada AI, lu bisa apa? Ya. As simple as that sih. Iya, berarti itu jadi PR besar banget ya. Jadi PR besar, untuk setiap profesi gimana caranya ya punya keunikannya tersendiri untuk ketika itu bisa ketika dibandingkan oleh AI. Jadi kompetitor kita nggak hanya sesama manusia ya Kak ya sekarang ini. Bisa masuk. Kompetitor kita juga Robot ya ternyata ya. Robot ya Nggak nyangka ya. Nggak nyangka Terminator 2 ternyata dokumentari ya. Aduh, ngeri juga. Dan perkembangannya masih akan terus berlanjut nih untuk AI. Eksponensial lah. Akan sejauh mana ya Kak ya untuk perkembangan AI ini? Wah, itu spekulasi lagi ya. Tapi ya aku ngelihat ini spekulasinya aku. Elon Musk kan bikin AI juga, bikin robot juga gitu kan ya. Dia pengen on the record bilang dia pengen manusia itu jadi multiplanetary species. Dia pengen kita ke Mars kan. Berarti cocok loginya aku pas dia beneran akhirnya bisa bikin roket ke Mars, cocok loginya aku nggak mungkin dia kasih manusia. Pasti dikasih robot. Nah begitu udah nyampe Mars, robotnya udah beres semua, ya dibikin deh civilization di sana barulah gitu. Jadi kalau ditanya spekulasi ya, mungkin bukan komentar ya, spekulasinya aku sih kayaknya bisa sampai sana gitu kan. Duh, itulah ya. Jadi penting. Jadi science fiction nih. Iya. Dan pentingnya emang di era sekarang ini tuh beradaptasi tuh tandanya adalah ya terus belajar dengan perkembangan yang ada ya. Nggak bisa tuh kita mental block, nutup diri dengan adanya perkembangan ini. Dan idealis masih bisa nggak sih sekarang kalau kayak gitu? Aduh. Aku kan mungkin ada di industri yang nggak umum ya. Salah satu aku punya usaha utama ada namanya itu lnk.id. Itu aku punya perusahaan website builder yang ngebantu orang tuh jualan. Nah di situ itu aku lihat orang-orang itu pertama kali tahu agak skeptis karena pada umumnya orang-orang tuh jualan produk digital. Dimana produk digital kalau misalnya kagak tahu itu basically ada informasi yang bisa dijual. Nah saat orang-orang ngeliat itu kayak kesan kayak seakan-akan aneh banget, masa informasi dijual itu kan, aneh banget kan gitu kan. Nah akhirnya mereka skeptis, mereka masih idealis, enggak lah kalau gitu gue mendingan jualan pada umumnya ya produk fisik gitu. Nah jadi kalau ditanya idealis masih bisa, ya bisa aja, tapi kalian akhirnya tanda kutip punya opportunity cost ke industri yang lagi berkembang. Ya ketika kita ngomongin beradaptasi ya mau nggak mau kita juga harus ngikutin yang ada aja gitu, yang ada di depan ya. Untuk idealisme tuh kayak juga harus diadaptasikan lagi berarti ya, harus beradaptasi juga ya idealisnya. Kalau aku selalu ngomongin kalau misalkan kemarin ada tim aku nanya idealis realistis gitu kan ya. Aku selalu bilangin menurut aku idealis itu dalam konteks jangka panjang. Tapi dalam konteks jangka pendek itu setiap harinya itu harus realistis. Menarik. Jadi pokoknya pas jangka panjang lu pastiin lu tuh patient banget lah. Lu bener sabar banget menuju jangka panjang itu loh. Idealis pasti ada nih ini titiknya gitu loh. Tapi pas day to day-nya lu harus pokoknya fast moving. Ya, dan berarti dengan adanya teknologi yang semakin berkembang dan AI ini akhirnya bisa juga jadi peluang buat kalau kita bisa berdamai gitu ya dan berteman, itu akan bisa nge-support kita dalam mendapatkan pekerjaan atau cuan-cuan yang lainnya juga gitu. Benar, ya. Menurut Kak Agus akan ada pekerjaan apa sih pekerjaan baru apa gitu dengan adanya kehadiran AI ini? Mungkin gak sih nanti masa depan ada kerja yang emang khusus buat nulis prompt AI gitu misalnya? Menurut aku itu bukan jadi pekerjaan tapi jadi skill complementary. Kayak kita ngomongin public speaking. Mungkin ada orang yang spekulasi itu jadi pekerjaan, tapi menurut aku orang tuh jago Excel spesialis ada gak? Ada. Jadi coaching ada gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ditanya benar-benar kayak kerjaan di perusahaan Excel spesialis kayaknya nggak dibutuhkan. Butuh harus secara spesifik dia kerjaan apa, dan itu ada complementary skills. Jadi menurut aku sih kalau ditanya prompt engineering, menurut aku complementary skills. Kalau ditanya yang benar-benar pekerjaan yang mungkin ada, menurut aku semakin teknologi maju, semakin pekerjaan aneh itu keluar. Kita ngomong apa adanya, ini aneh gak sih?
Tiba-tiba kayaknya kalau beberapa puluh tahun yang lalu bingung juga kali ya. Bener. Mungkin yang formatnya radio orang argue gitu kan. Tapi sekarang dengan format kayak gini gitu kan, kayak why gitu kan, kenapa orang mau listen to other human being ngobrol gitu kan. Might as well gue cari suatu hal yang produktif gitu kan ya. Jadi menurut aku semakin maju teknologinya, industri entertainment ini makin berevolusi. Ya, itu juga nggak yang bikin Kak Leo pun Kak Agus tertarik gitu untuk masuk ke industri digital? Kayak waktu itu aha momennya kenapa sih masuk ke industri digital ini? Atau ngikutin flow aja waktu itu? Kalau dibedah sih sebenarnya aku backgroundnya industri padat karya. Industri padat karya, bikin kemeja. Jadi aku tahu tuh ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada yang output. Karena baru tahu tuh di sana ternyata nggak langsung jadi kemeja ya. Ternyata harus jadiin kain dulu, dipotong-potong, dijahit, ada manset, ada interlining, ada plakat, baru jadi kemeja. Terus sambil berkembang zaman, emang aku demennya suka foto. Tapi nggak pernah jadi profesi. Karena aku berasa bisa dapat berapa sih jadi fotografer tanpa mengurangi rasa hormat ke semua fotografer ya. Lalu di 2017 mendadak atau 2018 mendadak ada tawaran dari Fortune 500 companies di Amerika Serikat, American Express. Mendadak mau bayar aku $5,000. Terus top up lagi $8,000. Aku sebagai anak yang berasa kok aneh ya, kayak lu kenapa mau bayar gue sekian ya. Terekspos deh sama industri kreatif ini gitu kan, industri digital ini. Ternyata gue upload foto di Instagram aja ada mau beli. Ya kan. Tapi masih gak pernah dipikirkan jadi profesi. Tapi abis itu akhirnya jadilah pandemi. Saat pandemi ya industri manufaktur kan sangat susah berkembangnya. Terus ngelihat ada suatu jargon yang viral banget di Amerika Serikat, namanya creators economy. Nah, creators economy basically premisnya adalah ekonomi yang dimana semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Jadi kalau misalnya kita berpikir secara kritis, dimana Kariska mungkin juga udah di industri entertainment, mungkin tahu bahwa ya dari dulu kan kreator ekonomi kan udah ada. Industri kayak seperti selebriti itu kan industri kreator ekonomi kan. Tapi mungkin di zaman dahulu itu power of law-nya tinggi banget. Jadi benar-benar memenangkan top 1%. Itu terrefleksikan dari tanda kutip film kita yang aktornya itu aja. Karena top 1% get everything. Nggak ada middle class-nya. Makanya kita sering dikasih tahu sama kita punya keluarga ataupun siapapun yang peduli sama kita, lu nggak usah mimpi deh ke sana. Karena chances lu untuk breakthrough sangat susah kan. Nah tapi di 2020 ini menariknya orang-orang udah bilang nggak kok, bisa kok. Ada nih middle class-nya. Sebenarnya nggak kayak gini, tapi kayak bell curve. Tengahnya ada. Nah itu tesis aku berasa mungkin gak sih nyampe ke Indonesia. Nah barulah mikir kalau misalnya tesis itu nyampe Indonesia, beneran ada yang bahasanya aku kreator mikro kecil dan menengah, dan itu bisa jadi profesi, kira-kira mereka butuh bantuan seperti apa. Nah akhirnya aku cobain deh, coba kerjain sama aku punya teman segala macam. Jadilah aku punya startup yang namanya lnk.id-link-kit. Perjalanannya juga lumayan panjang ya. Jadi untuk dapat ke situasi, maksudnya untuk sampai di posisi saat ini juga nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya. Kalau dari Kak Agus sendiri? Dari baru 2020 lah baru kepikiran. Ya 2020 terus coba 2020 kayaknya startup belum tech winter. Jadi masih mempunyai antusias luar biasa, kayak benar-benar bias banget, wah ini bisa nih gitu kan ya. Tapi abis itu kehantam sama realita, nggak ada yang peduli. Coba ketok pintu investor ABCDFG, semua big names that you can think of, kita pernah coba email segala macam, nggak ada yang bales. Terus ketemu realita pasar bahwa ternyata nggak ada yang mau kasih kita modal. Nah, dari sana, nah baru bisa ngejawab nih. Dari sana akhirnya mau kagak mau apa nih? Nggak dapat investment. Berarti kan mau kagak mau buat bisnis harus berkembang atau bisa mengembangkan dia punya teknologi harus punya cash flow, bensin. Ya udah deh, coba reach out ke kreator-kreator gede. Tapi kreator-kreator gede pas di pitching seperti ini, mereka berasa, berarti gue harus jualan produk gue sendiri ya. Jijik banget, gue jual-jualan terus. Lebih enak industri yang sekarang, endorsement, brand placement beres. Ditolak-tolak juga. Nah dari dua ini akhirnya aku masuklah ke industri digital ini. Karena aku argue, aku claim, self proclaim, aku itu benar-benar introvert.
Kalau misalkan aku waktu itu dapat investment atau dapat kreator yang mau kerja sama, mungkin aku nggak pernah muncul di media sosial. Masa sih Kak Agus introvert? Aku klaim kamu bisa nanya tim aku kali. Padahal jadi pembicara di mana-mana loh. Kak Agus ini. Kalau bisa ngomong aku. Ini saja. Ya, jadinya akhirnya menjadikan aku studi kasus. Karena kan orang kan nggak percaya kan, kayak apa nih studi kasusnya lu? Kenapa orang itu harus coba jual produk dia sendiri? Jadinya aku menjadikan aku studi kasus. Desember 2020 tuh aku cobain yang bikin YouTube. Nah abis itu ya the rest of history. Terus gimana tuh Kak suka dukanya terjun di industri digital di Indonesia specifically? Kok jadi curhat ini? Psikiater nih Aku orang mau kayaknya. tahu deh. Psikiater kayak ini orangnya. Kita ungkap sisi lain Kak Agus cuy. Suka duka ya. Mungkin aku nggak pengen terkesan kayak aduh miskin banget ya. Maksudnya orang-orang kan suka bikin kayak seakan-akan miskinnya hancur-hancur banget gitu ya. Apakah kita punya dinamika itu parah? Menurut aku parah. Parah dalam konteks kita tuh sebenarnya tuh harusnya udah bangkrut. LinkedIn itu harusnya udah bangkrut, tapi harus tahan badan sekarang. Nah karena aku sebagai kreator, jadi mau nggak mau duit yang aku dapat dari penghasilan kreatornya aku tahan badanin buat perusahaan tersebut. Dan aku nggak pengen terkesan kayak aku menyalahkan investor. Mungkin investor kan pasti mikirnya secara makro kan, kayak industri ini paling berapa gede sih, ya kan? Kalau misalkan aku kasih tahu gitu kan, kayak tesisnya adalah apapun yang terjadi di Amerika Serikat pasti terjadi di Indonesia gitu kan. Ya mungkin mereka nggak ngeliat itu, kayak dibanding gue invest di lu, mending gue invest di sana, ya kan? Terus tanda kutip, aku pun akademis cukup terbelakang. Kalau ngomongin 40 siswa, aku mungkin ranking 40, ranking 39. Alhasil ya aku nggak punya credential untuk orang berasa gue berani nih betting on this guy gitu kan. Nah jadi suka dukanya sih terhadap dinamika nggak punya suatu bantalan untuk aku itu nyaman untuk memastikan bisnisnya jalan gitu. Karena tanda kutip kalau misalnya aku nggak tahan badan waktu itu udah pasti harusnya udah nggak ada namanya LNK.id ini. Nah terus bagaimana untuk tetap bangkit dan kan kegigihan ini nih emang AI juga gak akan punya ya kan. Make sense. AI itu gak akan punya nih kegigihan kayak gini. Ya waktu itu seperti apa tuh motivasinya? Agak aku nggak mau terkesan kayak motivator banget ya, tapi maksudnya aku yakin akan sharing. Siapa tahu di luar sana juga ada yang lagi desperate dengan bisnisnya gitu. Pertama mungkin secara biologis dulu ya, mungkin terkesan kayak agak terlalu stereotyping banget, tapi kan cowok ya. Cowok kan harusnya emang sebagai provider ya. Lu gak mau tanda kutip jadi cowok pecundang yang tanda kutip meminta penghasilan dari sebelah gitu kan. Jadi menurut aku secara biologis aku berpikir bahwa gue harus bisa. Terus kalau misalkan secara aku punya topik pebisnisnya, aku selalu mikir bahwa dulu itu tren di Amerika Serikat itu adalah Amazon. Itu pasar malam, ya kan? Marketplace. 98, 97 dia IPO. Di 2011-2012 mendadak ada yang namanya Shopify, di mana itu juga IPO dan akhirnya juga meledak. Nah kita lihat kalau di Amerika Serikat aja bisa seperti itu, di mana orang tuh pertama suka pasar, tapi begitu pasarnya itu platform fee-nya makin naik, orang-orang kan bete. Gue bikin konten, gue ngarahin ke lu punya marketplace, tapi kok lu kasih gue ke toko orang lain nih? Karena kalau marketplace kan harus memberikan suatu rekomendasi kan. Orang masih berasa bete kan, kayak gue yang bikin kontennya lu bos, kenapa lu kasih gue ke toko orang lain gitu kan. Nah itu terjadi di Amerika Serikat. Makanya jadi orang-orang yang udah jago bikin konten, tahu gimana cara funneling, akhirnya pindah ke Shopify. Yaudah gue bikin website gue sendiri aja lah gitu. Nah aku punya topik bisnis, aku berasa pasti terjadi di Indonesia. Dimana itu terlihat dengan perkembangan aku punya platform. Dimana kalau misalkan kita lihat platform fee makin naik, kita punya industri makin banyak pemainnya. Jadi kita uniknya kenyataannya dari 2023, 2004, 2005 itu kita pertemuannya itu 5 kali. Jadi buat orang yang mungkin gak paham, mungkin jadi contoh kita keluarin 100 juta di akhir tahun 500 juta, terus di akhir tahun depan lagi 2,5 miliar. Jadi 25 kali gitu. Nah aku tuh topik bisnis aku tuh untuk aku gigih, aku itu berpikir pasti datang. Cuma pertanyaannya kapan? Iya, kadang orang kan nggak
yang bikin apa ya, yang bikin kita kadang menyerahnya itu kan nggak tahu kapannya ya. Benar ya. Gimana untuk bisa punya keyakinan itu gitu? Ya aku agak psikopat kali. agak susah ngomongnya. Fun fact banget nih. Nggak ada. Agak psikopat ya. Tapi kalau buat insightful nih ya, balik tadi kan ke aku punya makro analisis ya terhadap itu kan mungkin semua pebisnis bisa coba lihat dulu ada makro analisisnya gitu kan ya. Terus ke secara day to day mentality-nya menurut aku adalah yang penting tuh growing nggak. Jadi aku tuh selalu ngelihat as long masih growing berarti ini tinggal tunggu waktunya ya. Jadi walaupun tanda kutip itu bisnis nggak make money tapi tiap tahun tuh masih growing. Aku cukup yang penting tahan badan aja, yang penting bisnis ini bisa sustain, aku bisa tunggu satu titik yang akhirnya eksponensial. Nah, di 2024 itu mendadak keluar tuh titik eksponensialnya. Di 2025 eksponensialnya 5 kali lagi. Nah, itu baru tuh dapat kita tuh kategori rank kita website ranking di Indonesia itu ranking kedua di bawah Canva. Nah, jadi kalau ditanya gimana giginya, ya baik lagi, kalian berasa ada titik eksponensial tersebut gak? Dan untuk gigi tersebut ya kalian harus pikirin revenue stream seperti apa yang bisa memastikan bisnis ini bisa jalan. Karena as long ada revenue stream harusnya sih orang secara rasional ya gue kerjain aja. Jadi hitung-hitungannya tuh tetap ada ya. Maksudnya ya kita tetap harus melihat data secara angkanya kan untuk bisa menimbulkan keyakinannya itu gitu. Benar. Dan akhirnya secara mental yang jadi motivasi utama keluarga. Ya itu ya udah karena emang sebagai kepala keluarga gitu ya. Ya itu ya, harusnya nggak usah diomongin, tapi maksudnya itu kalau ditanya motivasi utama kayak harus pada umumnya sih orang sih ngomongin keluarga ya. Secara mental. Tapi gimana caranya Kak Agus itu kan pasti bleedingnya berdarah-darah gitu untuk mencapai poin yang akhirnya oke nih udah secure gitu. Day by day-nya tuh ada ini nggak sih? Tips praktikalnya untuk bisa tetap bertahan gitu atau udah cuman ya udah based on ya udah kacamata kuda yang penting ini buat keluarga atau gitu aja. Ataukah mungkin dari Kak Agus punya tips gitu? Iya, mungkin ada dua kali coba ya. Yang secara mentally kayak aku bilang, aku berasa pokoknya gue harus fokus. As long gue fokus pasti ada nih, ya kan. Secara spiritually ya aku percaya kerjaan itu adalah ibadah juga. Ya kan, as long ada dampak positif ke orang-orang yang memakai lu punya value, lu punya produk dan merasakan value-nya, menurut aku pasti sesuatu yang bagus. Itu cara spiritualnya. Tapi secara tactical levelnya, yang secara konkretnya, balik lagi kita punya tujuan adalah sales. Dari sales tersebut sebelum terjadi sales berarti harus ada yang namanya itu lead generation. Lead generation tersebut kira-kira butuh berapa banyak impression. As long itu angka itu aku track masih naik terus, menurut aku tuh sesuatu yang buat aku itu cukup berasa happy di hari itu. Karena berarti kan aku tanda kutip berkembang bisnisnya, nggak stagnan. Jadi mungkin aku punya rekomendasi, as long kalian itu berasa ada suatu KPI, indikasi yang kalian setuju secara perusahaan itu, kalian itu berkembang, menurut aku tetap aja kerjain. Tapi aku mau kasih empati lah ya. Mungkin di sini yang tanda kutip udah punya partner, tapi semua partnernya nggak ada yang setuju, cuma dia yang setuju. Karena kalau aku pun sendiri seperti itu. Oh, saat itu momennya pernah kayak gitu. Di apa ya? Gimana ya cara bahasa yang diplomatis ya? Pokoknya secara diplomatis lebih disosialisasikan untuk udah nggak usah dilanjutin. Kayak udah stop aja gitu kan. Nah dari sisi aku, kalau misalnya aku punya simpati sana, bagi kalian nih, kalian itu ngelihat orang-orang di sekitar kalian, orang terdekatnya kalian aja tanda kutip udah nyerah, kalian tuh mau gimana nih? Itu yang agak susah tuh. Kadang-kadang aku ngerti mungkin bisa kebawa baper, makanya aku bilang aku mungkin psikopat. Kayak gastro. Iya benar. Kan? Aku mikirnya bahwa oke, lu nggak percaya. Oke. Ya udah, pokoknya gue coba kerjain apa yang gue bisa. Gue ada plan B yang gue bisa memastikan gue itu bisa nafas. As long plan B gue terjadi, gue pokoknya tetap lanjutin. Tapi mental Agus luar biasa. Ya psikopat. Maksudnya berarti kan orang-orang di sekitar sempat ada momen gak percaya dong dengan situasi saat itu. Sementara Kak Agus tuh kayak
enggak kok, gue percaya banget dengan momen ini. Tapi pernah nggak terbesit? Tapi jangan, bisa jadi apa yang dikatain orang bener kali ya gitu. Pernah nggak sih terbesit kayak gitu? Kayak goyah aja gitu. Karena ya kita dikelilingin beberapa orang yang nggak begitu percaya dengan jalur ini gitu. Mungkin itu ada hubungan sama aku punya profiling introvert kali ya. Jadi aku nggak nyari energi dari mereka, gue nggak sih? Kayak nggak butuh validasi lagi. Ya validasi ekstrim lah ya, apa ya bahasanya. Tapi pokoknya energi mereka itu yang negatif itu aku berasa oke, gue terima, but that's it gitu. Okay. Jadi aku juga susah mengkonkretkan kan ya. Tapi menurut aku lebih kayak, aku selalu lihat tuh struktur masyarakat itu nggak vertikal tapi horizontal, kebayang nggak sih? Berarti intuisi juga main nggak sih di situ? Kayak Kak Agus harus punya intuisi yang kuat juga gitu. Tapi itu berguna sama aku ngomong. Kalau misalkan kalian lihat struktur masyarakat itu vertikal, mungkin baper. Orang-orang ini di atas gue. Dia udah ngomongin gue, jangan. Ya udahlah. Yeah. Tapi saat aku ngeliat ini horizontal, kayak ini bareng nih gitu kan. Kalau lu bilang enggak, oke, sure. Ya coba lihat ya tahun depan gimana gitu. Oke, menarik. Tapi aku mau garis bawain ya buat kalian yang tanda kutip di posisi yang tadi Kariska bilang, ya boleh maju, tapi harus dalam konteks ada perhitungannya. Yes. Ya kan? Aku kan tadi bilang aku ada plan B tuh. Aku ada plan B di mana aku coba tanda kutip personal branding aku, social currency aku, community branding aku naikkan. Bisa gak dapat suatu penghasilan untuk tahan badan? As long bisa tahan badan, menurut aku nggak apa-apa sampai ada titik eksponensialnya. Jadi di konteks kalian, please cari plan B kalian apa ya. Oke. Kak, kalau gitu ya untuk merangkum ini semua, kira-kira di indeks ekonomi gitu ya, yang dimana kita tahu PHK lagi di mana-mana, segala sesuatu lagi pengen lebih efisien lah ya. Situasi lagi pengen lebih efisien, PHK di mana-mana. Ya gempuran teknologi, AI juga lagi rame gitu ya. Investasi apa sih yang paling penting kita lakukan saat ini? Aku mungkin agak bias ya, karena ini industrinya aku kan ya. Investasi layar ke atas menurut aku sangat penting. Tadi kan Kariska bilang indeks ekonomi. Mungkin di sini yang dengerin ini dan active listening agak kaget gitu loh. Hah? Industrinya si Agus ini bisa bertumbuh 25 kali dalam waktu 2 tahun. Padahal Kariska bilang indeks ekonomi kan. Dimana pada umumnya lemes gitu. Tapi aku ngeliat itu ada sisi positifnya gitu. Dimana berarti cocok loginya aku untuk yang kebutuhan primer seperti sandang pangan papan, mungkin orang itu tahan spendingnya. Tapi kalau kebutuhan yang sekunder atau bahkan tersier seperti produk digital yang kasarnya apa sih Gus? Informasi kan. Kayak orang-orang di sini mungkin yang gak paham produk digital adalah basically pada umumnya kelas ya kan, resep makanan, jasa curhat, gimana cara bikin konten. Nah hal seperti itu kan bisa dibilang kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Nah, emang bertumbuh kan. Nah, jadi menurut aku buat kalian yang di sini mempunyai aspirasi untuk bisa lebih eksponensial lagi, menurut aku coba deh pelajarin namanya industri produk digital gitu. Karena unik banget, semua yang kalian anggap pengeluaran bisa jadi aset yang produktif. Coba konkretin dong Gus, maksudnya apa? Jadi ada orang yang suka traveling, suka main point. Ibu-ibu tersebut udah punya 3 anak loh padahal, tapi mau bisa ngelakuin ini semua. Tapi dia ngelakuin itu semua, pengeluaran dia akhirnya jadi aset yang produktif. Dia bikin e-booknya. Untuk gimana caranya untuk kalian itu bisa memainkan poinnya kalian, untuk kalian itu bisa traveling. Menurut aku menarik nih. Kayak kalian melihat pengeluaran itu jadi sesuatu yang produktif. Nah ini aku tahu orang-orang tuh masih nggak dapat konkret nih kan. Buat orang-orang mungkin dapat, ya coba kita seru-seruan lagi. Ferrari di mata Kariska apa kak? Supercar. Oke, buat aku sih status sosial. Oh ya. Ya kan, kalau misalnya orang kaya banget, menurut aku adalah mainan. Untuk orang yang punya bisnis rental mobil, capex, modal awal. Buat influencer, mungkin jadi marketing cost. Jadi ada suatu bentuk pengeluaran, kalian tuh harus mikirin pengeluaran ini sebenarnya bisa gue jadiin aset produktif gak sih? Contoh tadi orang traveling, bisa jadi aset produktif. Contoh kalian itu abis ini investasi masuk ke kelasnya Kariska, gimana cara jadi host yang baik. Masuk tuh kelasnya Kariska, dia investasi kan. Terus dia pikir, oh ya doh, gue coba deh gimana caranya gue jadi HRD yang baik. Karena gue udah denger nih ilmunya dari Kariska, oh ternyata untuk jadi host harus ada namanya active listening, harus coba mirroring
orang-orang punya gesture, itu kan suatu ilmu yang nggak diajarin. Ternyata HRD juga butuh loh untuk bisa tanda kutip mengintegrasikan kita punya emosi itu sama. Nah, menurut aku itu suatu pengeluaran produktif yang bisa akhirnya jadi asap, yang akhirnya bisa jadi termonetisasi lewat produk digital. Yes, dan ya bisa jadi akan membuka banyak peluang atau kesempatan-kesempatan lain yang Tolong lebih beli baik kelasnya di luar Kariska sana. sekarang di bawah. Gak ada ya guys. Jangan hoax dulu. Kak Agus, thank you banget ya Thank you. udah sharing ke kita kita semua. Semoga nanti ini bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman semuanya. Thank you, Kariska. It's a Demikian privilege. Cuanomics kali ini dan sampai jumpa di topik lainnya. Dah. Nah.